Selamat siang Bu Vina dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok The Fed akan mempresentasikan bagaimana sih sejarah kebijakan moneter, keindependenan dari The Fed dan lain-lainnya. Nah, pertama-tama kita mulai dari sejarahnya dulu. Next. Nah, pada slide ini saya bakal ngejelasin gimana sih cara sejarah berdirinya dari The Fed atau Federal Reserve. Federal Reserve merupakan bank sentral Amerika Serikat yang didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1913 melalui Federal Reserve Act yang ditandatangani oleh Presiden Woodrow Wilson. Nah, latar belakangnya pembentukan The Fed ini karena saat itu Amerika sering mengalami krisis perbankan, terutama krisis Panic of 1907. Pada saat itu, banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk National Monetary Commission yang bertugas mencari solusi agar sistem keuangan menjadi lebih stabil. Nah, hasil rekomendasi komisi tersebut adalah pembentukan sebuah bank sentral yang kemudian dipanggil the Federal Reserve atau the Fed. Nah, sejak didirikan the Fed, Central Bank ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama menjaga stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat, lalu mengurangi resiko terjadinya krisis perbankan, lalu menjadi lender of the last resort atau pemberian pinjaman terakhir bagi bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, dan mengatur jumlah uang yang beredar serta menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, dengan adanya Federal Reserve ini, sistem moneter Amerika Serikat menjadi lebih aman, lebih fleksibel, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi in the future. Next. Oke, selanjutnya masuk ke dalam kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter yang Federal Reserve atau The Fed ini merupakan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi di Amerika Serikat. Nah, The Fed ini tuh memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat lapangan kerja yang sesuai atau yang maksimal dan menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Nah, kebijakan ini ditetapkan oleh Federal Open Market Committee dan mempengaruhi aktivitas ekonomi Amerika secara keseluruhan. Nah, lalu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada Open Market Operation. Jadi Open Market Operation ini atau biasa disingkat OMO ini merupakan membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua itu Federal Funds Rate, itu merupakan penetapan target suku bunga, acuan yang mempengaruhi suku bunga di seluruh perekonomian Amerika Serikat. Lalu masuk ke dalam discount rate, yang dimana itu merupakan suku bunga pinjaman yang diberikan The Fed kepada bank-bank yang ada di Amerika. Lalu masuk ke dalam interest on reserve balance itu merupakan bunga yang diberikan kepada bank atas dana cadangan yang disimpan oleh The Fed. Nah, dampak-dampak kebijakan moneter ini bisa dirasakan yaitu yang pertama untuk menekan inflasi saat ekonomi ini dapat mengendalikan inflasi itu yang pertama, yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, dan yang ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan di Amerika Serikat. Nextnya adalah suku bunga acuan. Suku bunga acuan Federal Reserve adalah Federal Funds Rate
yaitu tingkat suku bunga yang digunakan bank-bank di Amerika Serikat untuk saling meminjam dana cadangan dalam jangka waktu semalam atau overnight. Suku bunga ini menjadi acuan bagi berbagai suku bunga lain di perekonomian seperti suku bunga pinjaman, kredit, dan juga investasi. Nah, Federal Reserve ini menggunakan Federal Funds Rate sebagai alat utama untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan suku bunga acuan itu, kalau suku bunga naik, maka pinjaman menjadi lebih mahal. Kemudian konsumsi dan juga investasi menurun sehingga inflasi dapat ditekan. Tapi jika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih murah, konsumsi dan investasi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. Oke, masuk ke Dewan Gubernur, The Fed. Board of Governors merupakan badan pimpinan tertinggi dalam sistem Federal Reserve yang berkantor pusat di Washington DC. Dewan ini terdiri dari 7 anggota yang dicalonkan oleh Presiden Amerika Serikat dan harus memperoleh persetujuan Senat. Setiap anggota menjabat selama 14 tahun, sehingga dapat bekerja secara independen tanpa terlalu dipengaruhi oleh perubahan pemerintahan. Dewan Gubernur memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh sistem Federal Reserve, serta membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Amerika Serikat. Selain itu, Dewan Gubernur juga bekerja sama dengan Federal Open Market Committee dalam menentukan arah kebijakan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Tugas utama Dewan Gubernur. Yang pertama, mengawasi dan mengarahkan sistem Federal Reserve agar seluruh bank regional Federal Reserve dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung tingkat lapangan kerja yang tinggi. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur lembaga perbankan, termasuk memastikan bank-bank mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan sistem perbankan. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat dengan memantau resiko yang dapat mengganggu pasar keuangan dan perekonomian. Yang terakhir, berpartisipasi dalam Federal Open Market Committee yang bertugas menentukan target suku bunga acuan dan kebijakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ke independensian The Fed. Federal Reserve atau The Fed merupakan bank sentral Amerika Serikat yang memiliki tingkat independensi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan moneternya. The Fed dapat mengambil keputusan ekonomi penting seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga tanpa campur tangan langsung dari presiden maupun pemerintah. Meskipun dibentuk oleh Kongres, keputusan yang diambil The Fed didasarkan pada kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Independensi ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tetap objektif dan fokus pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, mengapa The Fed dianggap independen? The Fed dianggap independen karena memiliki kewenangan untuk menentukan suku bunga acuan tanpa harus mendapatkan persetujuan presiden. Selain itu, keputusan yang dibuat didasarkan pada analisis dan kondisi ekonomi. Bukan kepentingan politik, anggota Dewan Gubernur juga memiliki masa jabatan yang panjang, sehingga lebih terlindungi dari tekanan politik jangka pendek. Di samping itu, operasional The Fed tidak bergantung pada anggaran tahunan pemerintah. Selanjutnya, manfaat independen The Fed. Independensi The Fed memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ketiga, membantu menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga perekonomian dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.